terima kasih kepada panitia. Saya ditugaskan untuk memandu Bapak Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno untuk memberikan materinya. Mungkin sebelumnya ini saya sampaikan CV beliau ya. Oke, kita Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, sebagaimana yang kita kenal, beliau adalah seorang yang kita tahu seorang bisnismen, juga seorang politisi, dan beliau sekarang tergabung di dalam kabinet itu sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dari Kabinet Republik Indonesia sejak Desember 23 Desember 2020. Sebagaimana kita tahu, beliau sebelumnya ikut serta sebagai wakil gubernur Jakarta di 2017 sampai 2017 2018 ya. Kemudian ikut election gubernur 2017 sampai 2022 dan beliau juga menjadi kandidat waktu itu menjadi untuk wakil Presiden Republik Indonesia pada 2019. Nah, kemudian beliau juga menjadi wakil ketua dari Partai Gerindra yang menjadi salah satu partai politik besar di Indonesia. Nah, beliau ini, Pak Sandi, ini merupakan entrepreneur di Indonesia yang sangat menonjol ya, aktivitasnya di Indonesia sebagai entrepreneur muda, juga sebagai dikenal di komunitas bisnis. Nah, beliau ini adalah sebagai co-founder dari PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. Nanti rekan-rekan mahasiswa bisa melihat bagaimana PT Saratoga Investama Sedaya tersebut yang menjadi pertama dan terbesar di aktivitas investasinya di Indonesia ya. Dan kemudian beliau menjadi presiden direktur di Saratoga Investama itu pada 2004 sampai 2015. Nah, beliau ini investasi yang sangat kuat ya, dan menguntungkan investasinya yang menjadi kunci untuk perekonomian Indonesia. Artinya sangat berpengaruh terhadap pergerakan ekonomi Indonesia. Ada satu hal yang menarik dari beliau, Pak Sandiaga ini. Beliau ini mempunyai passion yang sangat kuat dalam pemberdayaan entrepreneur, wirausahawan muda. Nah, dengan membuat UMKM ya, kalau Inggrisnya itu small medium enterprise ya, dan memberikan microloans ya kepada ribuan masyarakat Indonesia yang tergabung dalam UMKM. Nah, sejak 2005, nah ini beliau itu aktif dalam wirausaha sosial dan kemudian mengepali asosiasi untuk UMKM di Indonesia. Nah, kemudian beliau juga gerakan sosial untuk menciptakan kreasi kerjaan itu dengan melakukan training dan kemudian mentoring wirausaha di Indonesia secara langsung. Sampai hari ini beliau ini fokus untuk membuat dan meningkatkan kreativitas khususnya di dalam UMKM. Mungkin nanti rekan-rekan kenal ya, ada OKOC dan lain-lain. Nah, sejak 2015 beliau bekerja untuk memperkuat ekonomi Indonesia, menginisiasi untuk penguatan ekonomi Indonesia, dan menjadi dewan penasehat di lembaga tersebut. Kemudian di 2016 beliau menerima gelar Profesor Kehormatan dari George Washington University. Jika kita melihat latar belakang pendidikan sangat luar biasa. Beliau ini adalah doktoral dari
manajemen di Universitas Pelita Harapan, dan juga beliau itu MBA-nya, Master of Business Administration itu dari George Washington University di USA, sebagai lanjutan dari S1 beliau atau bachelor juga di bidang bisnis itu dari Wichita State University dengan predikat summa cum laude. Ya, jadi bisa kita bayangkan betapa kompetensinya beliau di bidang ini. Nah, untuk itu mari kita melihat apa yang akan beliau sampaikan, apa yang akan beliau berikan, akan sharing kepada kita semua tentang bagaimana sih aktivasi, akselerasi dan strategi ekonomi kreatif untuk berbasis teknologi atau digital teknologi. Mangga, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat, salam Indonesia maju, penuh semangat. Halo rekan-rekan Universitas Kuningan dari Kabupaten Jemberana, Provinsi Bali. Saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan limpahan rahmatnya kita berada dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti seminar nasional yang diadakan oleh BEM Fakultas Ilmu Komputer Universitas Kuningan dengan tema aktivasi, akselerasi, dan strategi ekonomi kreatif berbasis teknologi. Hatur nuhun pisan. Pandemi COVID-19 menggerakkan dunia lebih cepat mengadopsi ekonomi digital. Digital telah muncul sebagai media utama untuk konsumsi konten, komunikasi, bahkan interaksi. Menurut The Global Entrepreneurship and Development Institute, ada 4 digital entrepreneurship ecosystem, yaitu digital user citizenship, digital multi-sided platform, digital technology entrepreneurship, and digital infrastructure governance. Bagi dunia ekonomi kreatif, digitalisasi juga berpengaruh untuk memasarkan produk dengan membawa promosi ke ranah digital adalah hal yang wajib dilakukan, mengingat pemerintah menargetkan pada 2024 masuk ke ekosistem digital. Salah satu modal penting yang harus dimiliki pelaku ekonomi kreatif adalah kreativitas. Ekosistem digital memiliki potensi besar untuk meningkatkan omset karena digitalisasi mendobrak batasan antara produsen dan konsumen. Ada 6 langkah yang diupayakan pemerintah dalam adaptasi ke ekosistem digital, yaitu 1. Pertama, perbaiki kualitas layanan digital. Kedua, tingkatkan kualitas sumber daya manusia. Ketiga, integrasi riset dan desain dan pengembangan modernisasi industri sektor produktif. Keempat, mendorong pengembangan teknologi finansial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Kelima, perkuat ekosistem inovasi dengan kolaborasi antara pemerintah, pelaku bisnis, institusi pendidikan, dan komunitas. Dan keenam, pemerintah berupaya mendorong kolaborasi perusahaan rintisan mencakup pengembangan ekosistem, akselerasi inkubasi hingga model bisnis, dan aspek berkelanjutan dari bisnis startup. Kolaborasi antara pelaku ekonomi kreatif, pemerintah, dan pengembangan teknologi digital diharapkan mampu mewujudkan target ekosistem digital di Indonesia, sehingga menjadi momentum kebangkitan ekonomi nasional. Rekan-rekan sivitas akademika universitas, mari jangan jadi kaum rebahan, tapi jadilah agen perubahan. Jangan lupa untuk bangga buatan Indonesia dan wisata di Indonesia. Teruslah melakukan inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Mari sama-sama kita lawan pandemi dengan gercep, geber, dan hatur nuhun pisan. Saya juga ingin meninjau kawasan wisata di Kabupaten Kuningan. Sukses untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Pak Sandi. Oke, ini sangat singkat dari beliau. Insya Allah ini singkat, padat, dan berisi. Tadi ada apa yang beliau sampaikan, jangan jadi kaum rebahan, tapi jadilah agen perubahan. Saya kira ini sangat menyentil kita semua ya, karena pandemik identik dengan rebahan. Ternyata apa yang beliau sampaikan, pandemik justru menjadi salah satu katalisator bagaimana ekonomi digital ini bergerak terus maju ya. Nah,
begitu rekan-rekan mahasiswa, dari apa yang disampaikan Pak Salahuddin Sandiaga Uno ini sangat luar biasa. Saya dapat menyampaikan sedikit kondolensi ya, ini yang saya tangkap, bahwa tadi kita jangan jadi kaum rebahan, tapi jadilah agen perubahan. Dan kata kuncinya inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Beberapa hal yang mungkin dapat kita gunakan sebagai modal dasar kita untuk bergerak bagaimana mewujudkan ekosistem ekonomi digital. Itu tadi yang sempat saya catat sebagai notulen ini, bahwa pandemik itu mempercepat terimplementasinya ekonomi digital. Jadi bukan menjadi kaum berbahan ya, tetapi menjadi agen perubahan, karena pandemik senyatanya sebetulnya mempercepat ekonomi digital sebagai media utama untuk konsumsi konten, komunikasi, bahkan interaksi. 4. Digital entrepreneurship ecosystem yang tadi disampaikan beliau, bahwa 1. Digital user citizenship, yang kedua digital multi-sided platform, yang ketiga digital technology entrepreneurship, dan yang keempat digital infrastructure governance. Nah, 4 hal ini dalam digital entrepreneurship ecosystem, saya yakin rekan-rekan di Universitas Kuningan, khususnya FKOM, juga rekan-rekan dosen, ini dapat memahami kemudian juga mengimplementasikan, sehingga pengaruh teknologi digital dalam dunia ekonomi kreatif untuk pemasaran produk, yang mana tadi disampaikan oleh beliau bahwa 2024 itu mentargetkan adanya 30 juta industri kreatif yang sudah masuk ke dalam ekosistem digital, yang kunci kreativitas saya kira itu bisa. Kemudian beliau juga menyampaikan ekosistem digital itu memiliki potensi besar dalam meningkatkan omset. Karena apa? Karena dengan ekosistem digital itu mendobrak batasan waktu, jarak ya antara produsen dan konsumen. Sehingga kami dapat menangkap, dan apa yang tadi disampaikan beliau, Pak Sandi itu, ada 6 langkah pemerintah dalam adaptasi menuju ekosistem digital. Pertama, kita harus perbaiki kualitas layanan digital. Kedua, tingkatkan kualitas SDM, maka saatnya rekan-rekan mahasiswa di Universitas Kuningan, dengan adanya seminar ini salah satu menjadi penyemangat kita untuk memperbaiki kualitas SDM kita sebagai sumber daya manusia di ekosistem digital. Ketiga, interaksi antara riset dan desain, yang juga harus adanya pengembangan modernisasi industri sektor produktif. Nah, kebetulan kalau tidak salah di FKOM ini ada desain komunikasi visual ya. Yang tadi saya lihat Pak Kaprodinya juga hadir, Pak Jerry. Saya kira di poin ketiga ini, riset dan desain, riset teknologi informasi dan desain ini sangat erat untuk memperkuat sektor produktif, sebagaimana apa yang tadi disampaikan oleh Pak Sandi. Kemudian yang keempat, mendorong perkembangan teknologi finansial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Ya, fintech-nya harus diperkuat. Yang kelima, perkuat ekosistem inovasi dan kolaborasi antara pemerintah, pelaku bisnis, institusi pendidikan, dan komunitas. Yang keenam, pemerintah berupaya mendorong kolaborasi perusahaan rintisan, pengembangan ekosistem, akselerasi, inkubasi, model bisnis, dan aspek berkelanjutan dari bisnis startup. Sehingga saya kira apa yang sudah disampaikan oleh beliau, Pak Dr. Haji Salahuddin Sandiaga Uno, intinya adalah bahwa kolaborasi antara ekonomi kreatif, pemerintah, serta pengembangan teknologi digital diharapkan mampu mewujudkan target ekosistem digital Indonesia, sehingga menjadi salah satu momentum dalam kebangkitan ekonomi nasional. Ada satu narasi dari beliau, gercep, gerak cepat mungkin, gerak bersama, dan gaspol. Tentu inovasi, adaptasi, kolaborasi, kita jangan jadi kaum berbahan dan jadilah agen perubahan. Mungkin demikian kepada peranata acara apa yang disampaikan oleh pemateri yang pertama, Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno.
Oke, waktu dan tempat kami kembalikan ke penata acara. Mangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rio Priantara. Materi berikutnya yang akan dipandu oleh Bapak Erlan Hermawan, SMISI, selaku dosen Fakultas Ilmu Komputer. Kepada Bapak Erlan, dipersilakan. Baik, terima kasih pada MC atas kesempatan yang diberikan. Baik, hadirin peserta webinar